Welcome to the story. Kisah Abu Nawas yang mengajari keledai membaca. Pada suatu hari, seorang menteri tiba-tiba punya niat jelek kepada Abu Nawas. Menteri tersebut iri pada perhatian raja yang dia anggap berlebihan pada Abu Nawas. Tak ada angin, tak ada hujan, menteri tersebut tiba-tiba memberikan seekor keledai pada Abu Nawas. Ajari keledai itu membaca. Dalam 2 minggu, datanglah kembali kemari. Kita lihat akhirnya, ujar sang menteri pada Abu Nawas. Tanpa pikir panjang dan melontarkan pertanyaan, Abu Nawas menerima keledai pemberian menteri. Padahal dalam hatinya Abu Nawas merasa cemas, apakah dia bisa menuruti kemauan sang menteri atau tidak. Ia juga penasaran dengan maksud dan tujuan si menteri yang tiba-tiba memberikannya keledai. Apakah ini satu di antara tipu dayanya buat menghancurkan nama baikku? Tanya Abu Nawas dalam hati. Meski merasa cemas, Abu Nawas tetap berusaha tenang. 2 minggu kemudian, Abu Nawas kembali ke istana dan bertemu dengan menteri. Tanpa banyak bicara, sang menteri kemudian mengajak Abu Nawas menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Baginda, hamba akan memperlihatkan siapa sesungguhnya diriku ini, kata menteri tersebut. Hai menteri, ada apa dengan dirimu? Tanya Raja Harun al-Rasyid dengan suara tinggi. Tenang Baginda, hari ini Baginda akan tahu kecerdasan akalku sesungguhnya. Mengungguli kecerdasan Abu Nawas, ucap menteri itu dengan angkuh. Mendengar pernyataan menteri tersebut, Abu Nawas merasa heran dan penasaran dengan maksud omongan sang menteri. Apa yang akan dibuat oleh menteri ini? Gumam Abu Nawas dalam hati. Baiklah, bila satu di antara kalian menang, maka ia memiliki hak memperoleh 1 kantong dinar ini. Namun, untuk yang kalah akan dihukum 3 bulan di penjara, tutur Raja Harun. Tak bisa mengelak, Abu Nawas terpaksa menyanggupi permainan yang ia anggap aneh ini. Belum selesai ia menerka-nerka maksud permainan ini, tiba-tiba menteri itu menunjuk pada satu buku besar. Coba tunjukkan bila keledai itu dapat membaca. Tidakkah engkau cerdas dalam semua hal? Pinta menteri pada Abu Nawas. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas lalu mengiring keledainya ke buku itu. Sampul dibuka, kemudian si keledai memandang buku itu. Selama beberapa saat, keledai mulai membalik halaman demi halaman dengan lidahnya. Keledai itu terus membalik lembar demi lembar, hingga halaman paling terakhir. Setelah tak ada lagi lembaran yang harus dibuka, keledai tersebut memandang Abu Nawas. Demikianlah keledaiku dapat membaca, kata Abu Nawas. Mendengar kata-kata Abu Nawas, sang menteri kembali angkat bicara. Bagaimana caramu mengajari dia membaca? Tanya menteri mulai merasa panik. Sesampainya di rumah, saya siapkan lembaran-lembaran besar serupa buku serta saya sisipkan biji-biji gandum di dalamnya, jawab Abu Nawas. Keledai itu harus belajar membalik halaman agar bisa memakan biji-biji gandum itu, hingga ia terlatih benar untuk bisa membalik halaman buku, lanjut Abu Nawas. Namun, bukanlah dia tidak tahu apa yang dibacanya, bantah sang menteri. Memang demikian cara keledai membaca. Dia cuma membolak-balik halaman tanpa tahu isinya, jawab Abu Nawas enteng. Bila kita membuka buku-buku tanpa tahu isinya, kita disebut setolo keledai bukan? Kata Abu Nawas lagi.
Jawaban cerdik Abu Nawas tersebut mendapat anggukan setuju dari Baginda Raja Harun al-Rasyid. Raja tahu sepintar-pintarnya hewan, tak ada yang bisa sesempurna manusia. Hanya manusia bodoh saja yang tidak mau memakai akalnya buat berpikir. Mendengar penjelasan Abu Nawas, sang menteri tersebut merasa kesal. Raja akhirnya memberikan hadiah berupa sekantung dinar kepada Abu Nawas. Sedangkan menteri masuk penjara sesuai perjanjian yang sudah disepakati. 3.000 dirham biaya obat kangen Baginda kepada Abu Nawas. Baginda Raja memang gampang kesepian. Beberapa hari tak jumpa Abu Nawas, penyakit kangen pun mengusik Sultan. "Oh alah, kemana Abu Nawas?" keluh Baginda suatu ketika. Baginda rindu ngerjain secerdik itu. Sudah beberapa hari Abu Nawas tak menunjukkan batang hidungnya. Sudah beberapa kali lewat utusannya, Baginda memanggil Abu Nawas. Namun Abu Nawas belum juga menampakkan diri. Pada suatu hari, rindu Baginda Raja tak tertahankan. Ia ingin Abu Nawas menghibur hati sang raja. Setelah lama berpikir mencari cara agar Abu Nawas datang ke istana, Baginda Raja akhirnya menemukan sebuah ide. Raja kemudian memanggil 3 orang prajurit dan menyuruh mereka pergi ke rumah Abu Nawas. "Pengawal, pergilah ke rumah Abu Nawas, beraklah di tempat tidurnya. Kalau kalian berhasil, maka masing-masing akan kuberi uang 1.000 dirham. Titah Baginda Raja serius. Kendati terasa aneh, tanpa pikir panjang, ketiga utusan Baginda Raja tersebut langsung menerima perintah Baginda. "Daulat Paduka," jawab ketiga prajurit tersebut secara bersamaan. Mereka pun langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas sesuai titah Baginda Raja. Sementara itu, ada seorang pejabat tinggi kerajaan yang memperhatikan perintah sang raja kepada ketiga prajurit tersebut. Pejabat itu memberanikan diri untuk bertanya kepada raja, "Maaf, Paduka, bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan menghina?" ujar pejabat setingkat pati itu. "Memang benar, tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istana," jawab Baginda enteng. "Apakah gerangan rencana Baginda?" tanya pejabat itu langsung menunjukkan bahwa dirinya belum paham. "Nanti kamu akan segera mengetahuinya. Dan sekarang kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu dan intailah mereka. Sampaikan kepada Abu Nawas, bila ia berhasil menggagalkan tugas prajurit itu, maka ia akan aku beri uang 3.000 dirham. Dan sekaligus ia boleh memukul utusanku itu," kata Baginda Raja. Dengan perasaan yang masih bingung, pejabat itu segera melaksanakan perintah raja. Ia segera berkemas dan menuju ke rumah Abu Nawas. Para prajurit Baginda Raja al-Rasyid yang sudah berangkat lebih dulu sudah tiba di rumah Abu Nawas. Ketiganya langsung mengetuk pintu rumah Abu Nawas. Tak lama kemudian, Abu Nawas pun membukakan pintu dan bertemu ketiga utusan Baginda Raja. "Kami diutus oleh Baginda Raja untuk buang air besar di tempat tidurmu. Karena ini perintah Raja, kamu tidak boleh menolak," kata salah satu prajurit. Abu Nawas kaget bukan kepalang, tapi ia segera sadar permainan sedang dirancang Baginda Raja. Oh, silakan.
Saya sama sekali tidak keberatan. Silakan saja kalau kalian mampu melaksanakan perintah raja. Ucap Abu Nawas kemudian ia segera memutar otak. Betulkah? Tanya prajurit raja memastikan. Iya, silakan saja, sahut Abu Nawas enteng. Abu Nawas mengawasi orang-orang itu beranjak ke tempat tidurnya dengan perasaan geram yang sudah tidak tahan. Betul-betul kelewatan, gumam Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas memutar otak untuk menggagalkan tindakan bodoh dan kurang ajar 3 prajurit itu. Setelah berpikir beberapa saat, Abu Nawas akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan tugas para utusan tersebut. Pada saat utusan tersebut bersiap-siap buang air besar, mendadak Abu Nawas berkata di balik jendela kamar, "Hai para utusan raja, ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian," kata Abu Nawas. "Apa itu?" tanya salah satu utusan raja. "Saya ingatkan supaya kalian jangan melebihi perintah Baginda Raja. Jika kalian melanggar, saya akan pukul kalian dengan sebuah pentungan besar. Dan setelah itu, saya akan laporkan kepada Baginda bahwa kalian melanggar perintahnya," ancam Abu Nawas. Dengan cekatan, Abu Nawas segera mengambil sebatang kayu besar yang ada di dapur rumahnya. Ia kemudian berlari kembali ke kamarnya dengan membawa pentungan kayu besar itu. "Hai, apa maksudmu tadi, Abu Nawas?" tanya salah satu utusan. "Ingat, perintah raja hanya buang air besar saja dan tidak boleh lebih dari itu," jawab Abu Nawas. "Iya, benar," jawab utusan raja. "Aku ulangi lagi, hanya buang air besar saja. Tidak boleh lebih. Ingat, tidak boleh kencing, tidak boleh buka celana, tidak boleh cebok, hanya buang air besar saja," tegas Abu Nawas. "Mana mungkin, itu tidak mungkin. Kami juga harus buka celana dan kencing," protes salah satu utusan. "Aku akan pukul kalian sekeras-kerasnya jika kalian melanggar perintah raja," sahut Abu Nawas kembali mengancam. Ketiga utusan Baginda Raja tersebut hanya bisa saling pandang kebingungan dengan ucapan Abu Nawas. Di tengah kebingungan tersebut, tiba-tiba ada suara yang memanggil Abu Nawas. Rupanya suara tersebut dari pejabat tinggi kerajaan. Melihat kedatangannya, Abu Nawas dan ketiga utusan raja segera berkumpul untuk menemui suara tersebut. "Aku sudah mendengar perdebatan kalian. Baginda Raja memang memerintahkan para utusan untuk berak di tempat tidurmu. Jika mereka sanggup, masing-masing akan mendapatkan 1.000 dirham. Jika mereka gagal, maka mereka boleh engkau pukul sesuka hatimu," kata pejabat kerajaan tersebut. "Oh, begitu. Lalu hadiah dari Baginda untukku berapa, tuanku?" tanya Abu Nawas dengan mata berbinar. "Sekarang juga engkau boleh menghadap Baginda Raja untuk menerima 3.000 dirham," jawab pejabat itu. Mendengar itu, Abu Nawas dibuat kaget serta gembira.
Sebelum menghadap Baginda Raja, Abu Nawas kembali mengambil pentungannya, lalu mengejar ketiga utusan raja yang hampir buang air besar di ranjangnya itu. Ketiga utusan itu pun lari terbirit-birit. Abu Nawas, Baginda Raja sangat yakin engkau dapat mengatasi masalah ini. Baginda memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang saat ini sedang gundah gulana. Jelas pejabat tinggi kerajaan tersebut sambil tertawa. Abu Nawas setuju, mereka pun berangkat menuju istana untuk memenuhi panggilan Baginda Raja, sekaligus mengambil hadiah 3.000 dirham. Selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman adik-adik semua. Bye-bye.